dengan pindah patah. Bukan diseret, bukan diseret pakai motor. Astagfirullah. Dengan pindah. Ya Allah, zalim. Tadinya dibenturin. Allah. Ke motor, terus ke aspal. Itu tuh salah satunya. Ada yang suka sama Vina, namanya Egy. Terus Vinanya La quwwata illa billah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barusan kita lihat bagaimana sebuah cuplikan seorang yang sedang kesurupan ini mengaku ruh dari Vina, ya. Sebenarnya 8 tahun lalu meninggal dunia, kemudian baru diangkat lagi kisahnya, diangkat filmnya dan mulai viral saat ini. Namun beredar sebuah pertanyaan, apakah itu betul adalah ruhnya Vina? Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bahkan ada sebuah klaim, mereka mengatakan kalau memang itu benar ruhnya Vina, berarti Vina bisa kembali dong melalui ruh tersebut. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau memang ini karena ulah jin, berarti jin baik dong memberitahukan ini kepada orang supaya terungkap semua kasusnya. Tapi teman-teman semua yang dimuliakan Allah, saya nggak mau panjang lebar bicara tentang seorang yang sudah meninggal dunia. Tapi di dalam kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama melihat bagaimana ini ada sebuah ruh yang kembali ke tubuh manusia. Ya, padahal tidak ada di dalam Islam, bahkan kita mengakui dalam akidah kita, ruh itu nggak bisa kembali, arwah itu nggak bisa gentayangan. Nah, bahasanya gitulah lebih kurang. Arwah itu nggak bisa gentayangan. Tapi banyak orang-orang kita menganggap bahwasanya bisa ada arwah gentayangan, bisa ada ruh yang kembali. Pernah tahu nggak bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW? Ketika seorang yang meninggal dunia, ya, seorang yang meninggal dunia, dia ini beriman. Kemudian Allah siapkan 3 malaikat, ya, kemudian masing-masing memegang kain kafan, kemudian ditutuplah dengan kain kafan tersebut, dicabutnya ruh dari jasad orang tersebut. Sampai akhirnya malaikat ini membawa sampai langit ke pertama, sampai dengan juga langit ke-7. Masing-masing malaikat bertanya, ruhnya siapa? Fulan bin Fulan, wanginya. Kemudian sampai akhirnya di langit ke-7 Allah kembalikan di mana manusia itu diciptakan, yakni dikembalikan ke dunia. Nanti di alam kubur datanglah malaikat yang bertanya di dalam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Kalau kita beriman kepada Allah akan dijawab. Kemudian malaikat ini membuka tabir bagaimana azab neraka. Kemudian seorang yang meninggal dunia di alam barzah mengatakan, apa ini? Ini siksa neraka. Tapi Allah tutup, Allah jaga untuk kamu karena kamu menjalankan semua apa yang Allah inginkan di dunia. Beda halnya dengan orang-orang yang meninggal dalam kondisi yang dia tidak beriman. Ya, kemudian bangkai, ya. Jadi ruhnya ini bau sampai dengan langit ke-7, dicampakkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikembalikan lagi sampai di alam barzah, datang malaikat bertanya, dia nggak bisa jawab pertanyaan itu. Sebenarnya inilah kondisi bagaimana ruh kita ketika kita meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya adalah ketika kita lihat bagaimana kondisi yang saat ini sedang viral, yang mengaku sebagai ruh dari seorang yang sudah meninggal dunia, bagaimana kondisi pada saat meninggal dunia, siksaan demi siksaan didapati, hantaman demi hantaman, sampai akhirnya pelaku mengkondisikan orang ini mati karena kecelakaan tunggal. Tapi ruh ini kembali bercerita bagaimana prosesnya, bagaimana kronologisnya, bagaimana ketika orang ini meninggal dunia. Maka saya ingin katakan di kesempatan yang mulia ini bahwasanya itu bukanlah ruhnya Vina. Nah, kita ini luruskan, ini bukan ruhnya Vina, tapi ini adalah jin. Yang kita tahu, jin ini adalah jin yang dia bisa tahu secara detail kehidupan Vina, bagaimana kronologisnya pembunuhan, pembantaian yang terjadi pada Vina. Tapi jin ini sedang memberikan tipu dayanya. Dia sedang bercerita melalui tubuh yang dimasukinya. Makanya kalau kita bilang, oh berarti jin ini baik dong, dia ngasih informasi. Ya, jin itu sama dengan manusia. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ketika jin ini muslim, manusia ini muslim, tapi dia melakukan dosa, maka muslimnya fasik. Muslim yang fasik, muslim yang zalim, muslim yang munafik, walaupun dia muslim. Sama dengan jin. Ketika jin ini muslim, ketika dia melakukan dosa, maka dia fasik. Ketika dia melakukan kesalahan, maka jin ini muslim tapi zalim. Maka ketika ada jin masuk ke dalam tubuh manusia, memang kita lihat dia baik menyampaikan, menginformasikan, dia baik. Tapi hakikatnya dia ini juga zalim. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini yang kita harus lihat bagaimana sebenarnya jin itu punya tugas yang sama dengan manusia, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang dialami sama seorang yang ketika kesurupan mengakui adalah ruh yang sudah meninggal dunia, maka ini bukanlah ruh yang seorang yang sedang meninggal dunia itu, melainkan ini adalah jin yang dia memberikan tipu dayanya. Jangan sampai kita tersesat, ya ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena di dalam agama kita, di dalam akidah yang kita yakini, tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Orang yang meninggal karena dibunuh, orang yang meninggal karena gantung diri, orang yang meninggal karena hasil pembantaian, yang katanya arwah ini gentayangan, ini dusta. Maka saya ingin pastikan ini dusta. Yang benar adalah jin sedang memberikan tipu dayanya. Jin sedang memberikan sebuah pandangan kepada kita bagaimana ruh ini bisa kembali. Makanya jangan heran ketika banyak orang yang terpesona, terpana dengan tipu daya jin, nanti dia akan memberikan tipu daya lainnya. Akhirnya di hari ke-7 dia pulang, katanya hari ke-7 dia akan kembali, hari ke-14 dia akan kembali, hari ke-40 dia akan kembali mengunjungi orang yang sudah ditinggalnya. Ini dusta. Ini jelas adalah jin. Ya, ini jelas adalah jin. Terus lantas ada yang bilang, apakah ini korinnya? Kita juga harus tahu semua manusia di muka bumi ini dia didampingi dengan yang namanya korin. Dalam hadis sahih mulia kata Rasulullah SAW, semua anak cucu Adam. Jadi bukan umatnya Rasulullah SAW aja, tapi anak cucu Adam didampingi dengan jin. Makanya bahasa Nabi, qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaika. Qorin ini ada dua, qorin dari kalangan jin dan qorin dari kalangan malaikat. Sampai sahabat nanya, wa iyaka ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Naam wa iyaya, termasuk Rasulullah SAW didampingi oleh qorin. Tapi kita harus ingat, qorin tidak ada di dalam tubuh manusia, tapi qorin ini di luar tubuh manusia. Sehingga kalau misalkan yang terjadi dalam kasus yang saat ini sedang viral, maka itu bisa dipastikan bukan qorinnya. Kenapa? Karena qorin ini nggak ada di dalam tubuh, dia di luar tubuh. Contoh pada saat adzan berkumandang, Allahu Akbar,
Allahu akbar, qarinuhu minal malaikah akan mengatakan, azan tuh sholat gih. Tapi korin dari kalangan jin, kita akan mengatakan nanti dulu, ntar aja dulu, ngapa sih buru-buru amat. Makanya korin ini dia hanya mendampingi manusia tapi tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Insya Allah penjelasan ini bisa kita pahami bersama, dan saya ingin tegaskan bagaimana ruh itu tidak bisa gentayangan. Maka yang dikatakan itu adalah ruhnya Vina yang memberikan kesaksian bagaimana pelaku ada seorang bernama Egi ya, yang membunuh Eki dan Vina. Maka saya katakan ini bukan ruhnya Vina. Ya, sebelum kita tutup, nanti boleh buka di surah Al-Isra ayat 85. Ya, surah Al-Isra ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anir ruh, tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, kata Allah. Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, roh itu termasuk urusan Tuhanku, yakni urusan Allah. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Artinya kalau kita bicara ruh, kita nggak tahu apa-apa tentang ruh. Kalaupun kita tahu, kita hanya tahu sedikit. Sehingga jangan sampai kita mendobrak lebih dalam tentang apa itu ruh. Karena ini hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyampaian saya ini mencerahkan semuanya buat teman-teman yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.